Al-Bukhari. Biasa orang panggil Bujit Sajablay. Emang kenapa sih sama Jablay sebegitu hinanya menghina Jablay? Jablay juga manusia, pengen lebaran, makanya nggak berhenti praktek di malam. Susahnya hidup, akhirnya pilihannya berantem. Timpuk-timpukan, saya udah bilang main bawa il, belok. Diem aja, tadi dulu di botolnya belum beres, ini udah lempar. Akhirnya mau nggak mau turun, buruk gaya banget. Ingat film Rainbow aja. Begitu turun, udah dengan segala gaya dan acting. Wah, ternyata kencang pakai speaker. Ya Allah ya Karim, coba bayangin bulan Ramadan ini, mohon maaf ya nggak diceritain semua, ada sesuatu yang harus dirahasiakan ya, bahaya kalau diceritain semua. Bulan Ramadan coba, kita bingung Ramadan itu artinya apa sih? Puasa itu artinya apa sih? Masih ada orang pada tawuran, masih ada orang rela ngelemparin saudaranya pakai botol, terus gear diikat pakai gesper. Gue bilang ini kayak cenlung nih. Emang lu tau cenlung? Bapak lu yang tau cenlung siapa? Ya Allah ya kan, Ramadan malam-malam. Aduh, aing. Sudahnya jadi keluar Pak aing-aingnya. Saking bingungnya Pak. Siap orang demo menyuarakan pendapat, boleh nggak kira-kira? Boleh, tapi kalau ujungnya bentrokan pakai berantem, boleh nggak kira-kira? Ini yang aneh. Ya, akhirnya di sini kita dapat jawaban. Ya Rabb, ternyata diri ini masih tidak tahu apa itu Ramadan. Ternyata diri ini nggak tahu apa itu arti daripada puasa. Padahal kita sudah jelas, puasa itu bukan cuma hanya sekedar menahan perut dan tenggorokan dari lapar dan haus, tapi menahan segala-galanya yang akan membuat kita hina dan terhina. Alhamdulillah, untuk episode kali ini pas betul di SMA 46 tambah 1. Gua tahu makanya gua bilang tambah 1. Tadi dulu dong belakang. Biasa protes ya Bu ya. Itulah untuk sesuatu yang salah orang banyak protes ya. Padahal mohon maaf ibu punten, orang bikin salah itu ada dua. Yang pertama karena khilaf, yang kedua karena cari perhatian. Jadi kalau nanti ibu pulang, suaminya bikin salah, sabar dulu, jangan main marah dulu, tahan, dicari, diteliti. Ya. Ini suami kita bikin salahnya karena apa? Karena khilaf atau karena cari perhatian? Kalau ternyata suami kita bikin salah karena cari perhatian, gampang. Ibu pergi ke musola, ambil mic, teriak perhatian. Alhamdulillah, di sini hadir berbagai macam ustaz. Ada Kiai Amir dari Indonesia Bertauhid. Kebetulan beliau punya majelis Indonesia Bertauhid yang sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah sekarang masih terus keliling muter. Ada Buya Cep Dambur, beserta dua Ustadz Cianjur. Buya Cep Dambur, beserta Ustadz dari Cianjur. Senangnya makan semur, sama ngejemur. Ustadz Taufik, Kori kita dan Ustadz Mohai mungkin masih di belakang. Oke, kita akan kembali lagi. So, don't go to anywhere. Oke, don't go. Iya, terima kasih Uje. Subhanallah ya pemirsa, seperti apa? Kenapa seperti ini? Oh, mungkin ada kekeliruan di dalam memahami arti lebaran. Kalau kita keliru memahami arti lebaran, ujung-ujungnya adalah selalu bicara materi. Dan kalau udah bicara materi, paling susah. Sekali waktu beberapa hari kemarin saya di Bandung ngobrol. Kebetulan abang-abang kita ini kerja di security service. Ngobrol tuh masalah satu, udah nunggu, ya kan? Dia ngomong, Jen, emang kalau urusan perut urusan paling susah. Kadang-kadang kalau udah ngomongin perut kita lapar, kita bingung. Aduh, kita udah nggak kenal iman, kita udah nggak kenal agama. Apa yang bisa kita lakuin, kita lakuin. Betul nggak salah ketika dia berpikir seperti itu.
Tapi ketika kita melibatkan iman betul-betul, gak usah jauh-jauh, lihat aja Bang Haji, Bang Joni, yang bakal jadi tamu kita. Siapa gak kenal sama Joni Indo? Rampok. Oh, gue udah dapet izin tadi, gak apa-apa kan? Lagi sahur. Oh, lagi sahur. Untung kagak denger. Dia beruntung mau diomongin malu lah. Dia begitu orang ketemu hidayahnya, dapat amalannya, tahu tujuan hidupnya, akan berubah seketika. Lapar itu tidak akan menggoyang hati orang yang beriman. Kantong kering itu tidak akan sanggup membuat iman berangkat dari orang-orang yang istiqomah. Di sini penting keyakinan yang besar kepada Allah dengan yang namanya ilmu yakin. Kenapa kok tiba-tiba kita bicara kriminal di sekolah? Penting supaya pikiran kita jangan kriminal. Karena biasanya kriminalitas itu dilatih semenjak sekolah. Misalnya ke kantin makan bakwan 3 lo ngaku atuh. Itu kriminal tuh. Siapa tuh? Ayo ngaku lo. Aku, ayo. gue dulu. Fer lu gitu enggak dulu? Nyaris. Oh, nyaris. Ya nggak ketahuan maksudnya. Nah, itu sudah termasuk mempola mendidik diri dari remaja sudah berbuat kriminal. Ketidakjujuran itu awal muasal kejahatan besar akan terjadi. Ya. Jadi ketika orang sudah tidak jujur, gitu kan, lalu kemudian menjadikan ketidakjujuran itu sebagai sikap sehari-hari, bukan tidak mungkin ketidakjujuran ini akan merampas imannya. Lalu kemudian yang menggantikan adalah hawa nafsunya. Setelah hawa nafsu yang menggantikan, maka sudah pasti hawa nafsu akan memerintahkan kepada mata, kepada telinga, kepada kaki, kepada akal. Untuk apa? Apa yang lebih bisa lakuin? Lakuin. Pokoknya prinsipnya sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Akhirnya jadi begitu. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan, ya. Makanya prinsip melakukan kebaikan itu adalah menjadi satu prinsip yang paling pokok. Untuk apa? Membuat kita paham bahwa hidup ini harus berangkat dari yang namanya baik. Kalau udah bicara baik, insya Allah deh, meskipun baik itu klise, tidak, baik adalah baik. Tidak ada baik yang klise. Baik itu adalah jelas. Ketika orang melakukan kebaikan, maka yang terjadi adalah apa? Dampaknya akan muncul kebaikan-kebaikan pula. Tapi ketika orang melakukan kejahatan, sudah pasti yang muncul adalah kejahatan-kejahatan pula. Kayak begitu. Iya, baiklah. Dan itu tadi uraian yang cukup jelas ini. Jangan sampai nanti kita keluar dari sini, wah, jangan sampai ikutin hawa nafsu aja ya. Ya. Bener gak? Ya. Gak pernah tawuran kan? Jangan. Ini wajah anak-anak soleh semua, Fer. Karena bapaknya namanya soleh. Amin. Siapa yang bapaknya namanya soleh? Sederhana ya, Sederhana sekali ya, simple. Sangat sederhana. Iya. Apalagi waktu saya bertobat sangat sederhana. Nah itu kenapa tuh akhirnya bisa tiba-tiba stop deh dan jerak juga? Tadinya saya dari agama lain. Begitu Ya. saya mendengar ada suara azan, hayalal sholah, saya pikir, ih apaan tuh? Saya tanya sama tetangga, bang apaan tuh? Itu ngajakin sembahyang, ih baik banget ya. Nah, terus Bang Jaja ya. ada lagi, hayalal falah, apaan tuh? Carilah kemenangan. Oh jadi yang sembahyang yang menang, yang nggak sembahyang gimana? Ya kalah aja, kalah ya bang ya. Jadi yang sembahyang yang menang ya bang ya. Luar biasa. Saya langsung masuk Islam bang. Ya Allah ya Karim, subhanallah. Karena Tepuk saya tangan aja ya. mau menang, mau beriman. Jadi kalau pengen menang, sembahyang. Sembahyang. Semangat. Iya. Sukses. Pasti itu ya, dijamin ya, karena Dijamin. sudah merasakan. Ya, gitu dengan sembahyang kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya rasakan banyak manfaat. Karena yang dilarang sama Allah sedikit tapi rahmat Allah melimpah ruah. Kenapa kita Allah tinggalin? Ya, Akbar. luar biasa ya. Bang Uje ajarin saya tolong. Kebalik bang. Sama senior gitu. Aduh, ini diteruskan. Aduh, punten Pak, saya berdiri. Tugasnya berdiri melulu. Lu bengong aja lo. Pengen masuk? Mau masuk nggak? Bingung masuk apa juga? Masuk surga. Emang udah tahu surga kayak apa, Bu? Iya, kita dengar tadi beliau subhanallah luar biasa ya. Hanya karena perkara sebuah azan
Terus itu bisa menjadi satu hidayah yang sangat luar biasa. Banyak gitu ya, teman-teman kita yang tadinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, lalu menjadi apa-apa. Nah, Uje juga berharap bahwa yang di sini nih, yang memanfaatkan waktu sementara teman-teman kalian pada molor, ya, lagi pada bikin pulau gitu kan. Iya, lagi pada bikin pulau. Tiba-tiba kalian kok mau di sini tengah malam gitu kan. Jadi bohong kalau pulang dari sini kalian gak dapat apa-apa tuh bohong. Karena usaha kalian yang mau begadang untuk Allah, bukan karena untuk sekolah ya. Jadi niatnya dibalikin nih, dilempengin. Jadi kalian mau begadang di sini bukan karena masuk TV gitu kan. Ya karena masuk TV ngomong sama tetangga se-RW, besok masuk TV gua gitu. Enggak gitu ya. Tapi memang lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika orang lurus dengan niatnya seperti Bang Haji dan seperti teman-teman yang lain yang pernah kita temukan, itu akan menemukan sesuatu yang lurus. Kalau udah menemukan sesuatu yang lurus, maka insya Allah yang lurus itu akan ngebela kita, akan ngejaga kita dari perkara yang akan bikin kita jadi bengkok. Kayak gitu, Fer. Iya, cakep banget ya. Kuatkan tekad ya. Hidayah ini luar biasa, dengar azan aja bisa kepanggil, dan akhirnya alhamdulillah sekarang jalannya lempeng bener nih sampai ceramah juga loh sekarang. Pasti. Iya, Masya Allah. Karena pengalaman beliau itu sangat berharga. Betul, ya. berharga betul. Jadikan masa lalu sebagai madrasah, karena di sana adalah gudang ilmu. Betul. Jadi masa lalu itu adalah sekolah. Iya betul, masa lalu adalah sekolah ya. Nah, anak sekolah di sini ada yang mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Iya, coba berdiri. Iya, wah, Teguh Wisnu ya? Oh bukan, iya. Dude. Apa? Dude. Oh, bukan Naisila. Oh, Naisila. Lela Sari. Ya, Assalamualaikum, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ini anak saya Rohis kayaknya nih. Iya, Pak. Iya. Iya. Salamnya beda sama anak OSIS. Oke, terus Saya Arif Nur Rahman dari Pondok Aceng Timur. Saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama buat buat banyak apa pertanyaan lo? Ustadz Jeffrey. Pertanyaan saya, bagaimana cara membentengi diri kita, khususnya remaja, dari hal-hal yang negatif agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang positif? Iya. Mungkin bisa dijelaskan secara versi remaja gitu. Versi remaja. Oh, Teenager version. Iya, yo coy. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya kepada Pak Haji Joni Indo. Apa yang membuat Pak Haji Joni Indo ini kabur gitu dari penjara Nusa Kambangan? Kurang ajar lo. Dan kok bisa gitu? Pak Joni Indo ini lolos dari penjara Nusa Kambangan. Padahal kan daerahnya itu Ketat ya? Ketat. Kayak tahu aja lo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pernah warahmatullahi magang sana enggak kan? Magang. Sadis banget magang 47 di sana. Oke, terima kasih Arif ya. Iya, langsung aja mungkin mau dari mana dulu nih? Mau milih dulu ya, mau dari Uja atau dari Pak Haji nih? Dari Pak Haji dulu. Ya, dari Pak yang Haji tua ya? dulu Oke, dong. dari yang tua dulu. Oke. Silakan. Ya, pendidikan militer saya di Polda Metro Jaya 1 tahun, sekolah perwira saya di LP Cipinang 1 tahun, sistem di Nusa Kambangan 14 tahun. Ibarat burung, walaupun sangkarnya dari emas, nalurinya pengen kabur. Tapi ini keluar daripada keimanan kita, tanggung jawab kita, bahwa konsekuensi dari satu perbuatan harus ada akibatnya. Nah, saya waktu itu masih labil, dan setelah saya tahu agama Islam yang lurus, saya bertanggung jawab dalam segala hal. Salah, tidak salah, saya mengaku. Seperti Anda sebagai siswa, pada guru akan berterus terang. Masalah lari di lautan Nusa Kambangan itu cukup cukup mengerikan. Lautnya dalam, arusnya deras. Tapi itu bukan menjadikan suatu kebanggaan, karena itu lari dari tanggung jawab. Oh. Jadi itu sangat-sangat saya sesali, dan tidak bisa saya ceritakan petualangannya karena memang lautannya masih banyak ikan hiunya di sana. Waktu itu berapa orang Pak Haji? Kami lari 34, tapi nyatanya ditembak mati 11 orang, 5 luka parah. Iya. Alhamdulillah kami di sel 1 tahun dan dikasih makan dengan keterbatasan. Dari 21 orang yang di sel 1 tahun tidak bisa melihat matahari, makanya jadi hukum ya, takut serem. Maksimum security ya. Bahasa. Rata-rata lumpuh, dagingnya habis, tinggal dengkulnya besar, jalan merangkap.
saya curi Allah, saya bilang sama Allahnya orang Islam, tolong dong, saya lagi di sel nih. Waktu itu saya belum Islam. Makan nasi sedikit, saya teriak Allahu Akbar sambil menangis. Biar dikit, yang penting kalau percaya sama Tuhan, Tuhannya orang Islam, ini pasti sehat. Begitu keluar dari sel, saya paling gemuk, yang lain merangkak karena kakinya. Nah, di sini kita lihat bahwa agama yang kita anut ini membawa berkah, membawa keselamatan, dan memberi keyakinan lagi. Bahkan banyak pengalaman dalam kehidupan saya yang ternyata dengan sholat, dengan zikir, dengan perbuatan baik kepada orang, dengan senyum segala macam membawa kebaikan. Makanya buat saya ada pesan kali Pak Bang Uji dikit ya. Mari kita hormati guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang lebih sepuh. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiir rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin di antara kalian. Kalau Anda tidak taat kepada yang lebih tua atau kepada Allah, kepada Rasulnya, Anda tidak akan dihormati di hari tuanya. Karena anak-anak yang baru lahir, sebelum kamu dihisab, belum kamu nanti di akhirat diperhitungkan perbuatan kamu dalam timbangan, kamu akan dibalaskan dulu perbuatannya di dunia. Hati-hati, Bang Ujal lebih tahu, saya nggak tahu. Ya, cuma pesan saya, marilah kita hormati guru-guru kita, orang tua kita, dan siapapun yang lebih tua daripada kita, itu aja. Iya, terima kasih. Fer, ya. Ada satu hal yang Uji ambil dari beliau, Ya. kerendahan hati, betul, gitu ya. Jadi nyambung tuh yang beliau sampaikan, bukan dari golongan kami, kata Rasul, mereka yang muda tidak menghormati yang tua tidak memberikan kesempatan kepada yang muda. Betul. Jadi subhanallah ya, luar biasa nyambung dengan yang beliau sampaikan, masya Allah. Iya. Oke, Uje. Pertanyaan dari Arif tadi untuk Uje, kita tahan dulu nih Uje ya. Ditahan di mana sih? Kita tahan di mana kayaknya? Saya mau kasih tahu sama pemirsa juga yang dimanapun Anda berada, dan sekarang ini setelah ini Anda bisa insya Allah mendapatkan rezeki lebaran senilai 1 juta rupiah, dan sekarang Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 7260904 ya, ada di bawah sini 021 7260904, 1 juta rupiah menanti Anda. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.